Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Sahabatku, di bulan Ramadan ini yang merupakan syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, mari kembali kita bercermin kepada para salafus soleh, kepada orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam jejak para salaf itu, kita akan menemukan teladan yang hidup, seperti apa kalam ilahi dihayati, bagaimana ilmu dimuliakan, dan bagaimana adab dijaga. Salah satu figur agung yang layak kita bercermin kepadanya adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi yang dikenal sebagai hibrul ummah atau ulama umat, dan juga sebagai turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil ia memang dekat dengan Nabi. Bahkan Nabi mendoakannya secara khusus, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia pemahaman tentang agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu doa ini pun menjadi fondasi perjalanan ilmunya dan menjadi visi hidupnya. Namun demikian, Ibnu Abbas tidak puas hanya dengan kedekatan nasab. Ia membalas doa Nabi itu dengan kesungguhan belajar. Ia duduk di depan pintu rumah para sahabat senior, menunggu dengan sabar demi mendapatkan penjelasan tentang satu ayat. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan tafsir tentang ayat Al-Quran. Riwayat-riwayat tafsir darinya banyak dinukil oleh kitab-kitab tafsir besar seperti tafsir At-Tabari karya Muhammad ibnu Jarir, atau tafsir Ibnu Katsir, atau Ad-Dur al-Manthur karya Jalaluddin As-Suyuti. Dalam karya-karya ini, Ibnu Abbas sering menjadi rujukan utama dalam menjelaskan makna kata atau menjelaskan asbabun nuzul, sebab turun ayat Al-Quran, dan juga penafsiran ayat secara global. Ibnu Abbas juga dikenal sebagai sahabat yang paling paham akan kosakata Al-Quran yang gharib atau asing. Ia sering menggunakan syair Arab klasik sebagai dalil linguistik. Kemudian Ibnu Abbas juga merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Ilmunya tentang konteks turunnya wahyu menjadi rujukan penting dalam ilmu tafsir, sebagaimana dijelaskan dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti. Saudaraku, di sisi yang lain, Ibnu Abbas juga menekankan tentang pentingnya tadabbur, tentang pentingnya memaknai, merenungi, dan menghayati isi Al-Quran. Ibnu Abbas pernah mengatakan, membaca satu surah dengan aku renungi lebih aku cintai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur, sebagaimana dinukil dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih karya Ibnu Abdul Bar. Ini tentu menunjukkan kedekatannya dengan Al-Quran yang tidak hanya
bersifat membaca saja, tetapi juga bersifat reflektif dan kontemplatif. Meski dikenal sebagai lautan ilmu, Ibnu Abbas tetap rendah hati. Ia pernah berkata bahwa jika ia mendengar ada seseorang memiliki satu hadis yang belum ia ketahui, ia akan mendatanginya, meskipun orang itu lebih muda atau secara sosial di bawahnya. Inilah mutiara salaf, bagaimana ilmu melahirkan tawadhu, bukan kesombongan. Sebagai ahli tafsir, Ibnu Abbas tidak membaca Al-Quran sekadar lafaz. Ia menyelami makna, memahami konteks, dan menggali hikmah. Baginya, Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi harus direnungkan. Ibnu Abbas juga dikenal sebagai sosok yang selalu menasihati kaum muslimin. Ilmunya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membimbing masyarakat. Ia membela kebenaran dengan hikmah dan kelembutan. Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif, yaitu pada masa pemerintahan Abdullah ibnu Zubair, sebagaimana diisyaratkan dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Ad-Dahabi, atau dalam Al-Iswabah fi Tamyizis Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Abbas wafat dalam usia 71 tahun. Selama itu hidupnya dihabiskan dalam pengajaran dan penyebaran ilmu Al-Quran hingga akhir hayatnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, disebutkan bahwa ketika beliau wafat dan dimakamkan, terlihat sesuatu seperti burung putih masuk ke dalam liang kuburnya, dan para sahabat menakwilkannya sebagai simbol ilmu dan cahaya yang menyertainya. Walaupun riwayat tersebut termasuk athar yang perlu ditelaah sanadnya, tetapi para ulama memaknainya sebagai isyarat kemuliaan seorang alim yang hidup bersama Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, bahwa saat Ibnu Abbas dimakamkan di Taif, saat itu tiba-tiba terdengar suara ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa suara ayat ini terdengar tanpa diketahui siapa pembacanya, sebagaimana dinukil dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulannya Al-Quran, semoga menjadi titik balik agar kita berjalan di atas jejak salaf bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ibnu Abbas telah hidup bersama Al-Quran, mengajar Al-Quran, berfatwa dengan Al-Quran, dan wafat dalam kemuliaan bersama warisan Al-Quran. Pertanyaannya, jika hari ini kita membaca Al-Quran, apakah kita sudah menjadi bagian dari jiwa-jiwa Al-Quran itu sendiri? Dan jika ajal menjemput, adakah Al-Quran menjadi sahabat kita? Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang hidup bersama Al-Quran dan dipanggil kembali kepadanya dalam keadaan nafsun mutmainnah, sebagaimana jejak yang ditinggalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina
ودواء أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين.